Akhir-akhir ini Ibu Megawati Soekarno Putri semakin tidak rasional. Buktinya hari ini Ibu Megawati menyinggung Bapak Joko Widodo dan mendesak kepada Bapak Joko Widodo untuk kemudian memperlihatkan ijazah aslinya ketika ada. Lah, kenapa baru sekarang? Seharusnya Ibu Megawati berteriak soal ijazah Bapak Joko Widodo ketika PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati mengusung Bapak Joko Widodo sebagai calon wali kota Solo. Padahal kita ketahui bahwa mereka lah yang sebenarnya mengambil banyak manfaat ketika misalnya Bapak Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan juga Presiden Republik Indonesia. Tapi kok sekarang justru mereka yang keluar-keluar untuk mendesak Bapak Joko Widodo memperlihatkan ijazah aslinya. Ataukah memang Ibu Megawati dulu tidak melakukan verifikasi terkait berkas persyaratan administrasi yang kemudian disampaikan oleh Bapak Joko Widodo ketika dicalonkan oleh Partai PD Perjuangan. Ini sangat rumit dan justru semakin aneh dan sangat tidak rasional. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Pintar atau merepek orang banyak tuh sekarang udah gaji urusan ijazah bendera bomba. Kalau susah dia kalau ada ijazah itu dulu masih ada ini ijazah saya itu. Nah dengan demikian ini kan saya pusing ya, pusing orang ijazah itu dulu masih ada ini ijazah saya. Pertama saya ingin ke belakang dulu ya. Ya. Bahwa sebenarnya kan tuntutan-tuntutan soal ijazah Jokowi itu menurut saya tidak rasional. Ya. Karena kalau mau nuntut itu kan sejak dia mencalonkan wali kota, itu kan data semuanya sudah dikasihkan. Ya. Ke KPUD sana ya. Kapolri Solo. Kemudian ketika Gubernur DKI kan juga menyampaikan semua data-data itu. Betul. Ya. Kemudian 2 kali Pilpres, masa KPU nggak tahu? Ya kan? Ya. Nah artinya kalau itu memang nggak ada, itu kan KPU, Bawaslu itu harus bicara gitu loh. Ya kan? Nah kemudian PDIP, Nasdem, semuanya yang mencalonkan Jokowi itu masa nggak tahu? Enggak. Syarat-syarat itu. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, paling tidak Gerindra, PKS, dan Demokrat yang mengusung Prabowo pada 2014, 2019, bahkan 2014 itu banyak lagi ada Golkar macam-macam di situ kan? Ya. Nah, dan terbukti kan partai-partai ini semuanya tidak pernah menggugat itu. Paling gagal kan menggagalkan Jokowi kan menggugat soal ijazah itu. Tapi kan partai-partai pendukung Prabowo baik 2014, 2019 itu tidak ada yang melakukan penuntutan itu ke KPU atau Bawaslu. Jadi menurut saya ini aneh dan mengada-ngada, ini orang-orang nuntut ini nggak ada kerjaan. Ya. Karena kebencian kepada Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan kebencian kepada Gibran. Ya, gitu. Nah, lalu ingin memisahkan antara Jokowi dengan Prabowo lewat isu ijazah ini. Dengan harapan kalau Prabowo ini nanti terpisah dari Jokowi, Prabowo itu lemah secara politik. Karena selama ini harus diketahui yang mendukung Prabowo, kan Prabowo sendiri mengakui ketika ulang tahun Gerindra kan? Betul. Dia mengatakan bahwa terima kasih Pak Jokowi, kita ini menang karena dukungan Pak Jokowi kan gitu. Betul. Makanya dia memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya. Dia karena takut kalah, dia tidak mau, bukan takut ya, dia tidak mau kalah. Gitu loh. Masa sudah 4 kali pemilu kalah terus. Nah sekarang peluang dia untuk menang, dia harus gandeng Jokowi.
Itu siapa aja, orang berpolitik tuh siapa aja, bukan hanya Prabowo, siapapun. Kalau orang mau menang pasti mencari kekuatan-kekuatan yang bisa memungkinkan dia menang. Kalau enggak ya bodoh namanya. Ya kan? Kalau orang tidak memanfaatkan peluang untuk dia bisa menang dari siapapun, dia harus manfaatkan itu. Ini politik kok. Gitu loh. Jadi hal yang wajar. Nah, orang-orang ini tidak lagi bicara persoalan politik. Tetapi yang dia bicarakan adalah faktor kebencian, permusuhan, ya kan, dendam gitu loh. Nah ini yang kita sayangkan dari yang selama ini orang-orang itu menuntut persoalan ijazah Jokowi. Ya kan cek aja ke KPU atau Jokowi ada nggak? Mega juga nggak ada S1-nya, nggak pernah dipersoalkan. Ya, Mega kan SMA aja kan, UI nggak lulus kan, gitu. Nah jadi ini karena kebencian aja, ya kebencian aja, dan ada peluang bagaimana memainkan supaya dengan kasus ini, dengan isu ini, Prabowo dengan Jokowi bisa terpisah, terbelah, gitu. Nah itu harapannya begitu. Nanti setelah terbelah, Prabowo yang jadi target lagi. Berarti sebenarnya ini sasaran antara ya Bang? Iya, targetnya adalah bagaimana melemahkan Prabowo. Kalau sudah lemah nanti, udah ini belah bambu dulu. Betul. Ya kan, politik belah bambu dulu, pisahkan Prabowo sama Jokowi lewat isu ijazah palsu. Nah kemudian nanti kalau sudah Jokowinya kira-kira pecah dengan Prabowo, baru Prabowonya yang dihantam. Prabowo-nya yang dimainkan. Nah ini cara-cara politik anak kecil, ini politik-politik picisan ini udah kebaca sebenarnya. Kita kasihan aja sama mereka merasa hebat. Dapat panggung, ya kan? Dia merasa hebat, dapat panggung. Padahal nggak ada apa-apa itu. Anak kecil juga tahu main-main seperti ini. Apalagi Prabowo, gitu loh. Nah kemudian saya kira dengan tuntutan yang dilakukan oleh Jokowi ke Polri itu saya kira tepat. Tepat. Ya. Supaya orang jangan main-main, suka fitnah, suka ngomong aneh-aneh, nggak ada bukti, ya kan? Hanya untuk cari popularitas itu. Nggak ada kerjaan lain. Nah ini jadi saya kira Jokowi harus memang membawa ini ke jalur hukum itu sangat tepat. Supaya orang tidak sembarangan bicara, ya, dengan tanpa alasan dan tanpa data dan fakta yang akurat gitu loh. Nah, Itu. Bang, Pak Jokowi ini kan pemaaf, Bang. Dulu kan pernah ada kasus juga ketika minta maaf si pelaku kemudian dimaafkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau untuk yang kali ini, Bang, ketika menuju proses sidang tiba-tiba anggaplah pihak-pihak ya, oknum-oknum ya, yang sudah dilaporkan itu meminta maaf, menurut Abang apakah Pak Jokowi kita minta untuk juga mau memaafkan, Bang? Kalau saya, siapa yang minta maaf? Ya misalnya anggaplah ada beberapa nama nih Bang yang dilaporkan, ya kan? Kemudian wah ya, kayaknya kita bakal kalah nih. Ya udah deh minta maaf aja ke Pak Jokowi supaya cabut gugatan, kan begitu. Dan Pak Jokowi kan orang baik, pemaaf. Kalau saya sih jangan, Pak Jokowi tetap harus maju. Kalau menurut Abang gimana Bang kalau itu yang terjadi? Ya begini, mohon maaf kalau sudah kepepet itu kan nggak bisa. Ya, masa mohon maaf setelah dia bawa ke Polri misalnya, ya udah tanggung resiko aja, nggak usah minta maaf. Tunjukkan aja kehebatannya. Ini makanya nih kesakitan kritikus kita, pejuang-pejuang yang merasa pejuang tapi bukan pejuang, ya cengeng. Baru nanti diinterogasi Polri nangis. Kan saya tahu beberapa orang yang sok-sok keras itu. Dipanggil sama polisi, diinterogasi nangis. Ya kan? Bawa-bawa ibunya gitu loh. Nah ini jadi saya kira ini sedih kita dengan orang-orang seperti ini. Sebenarnya kalau saya mengatakan ini tingkat pengacau. Udah tingkat pengacau. Iya.
Jadi tidak boleh negara ini tenang, situasinya tenang. Carilah isu lain. Sekarang bagaimana kita boleh kritik Prabowo, ya kan? Kritik Jokowi, tapi dalam konteks membangun bangsa ke depan. Mm. Ini sudah selesai, ya kan? Sudah selesai. Aneh juga banyak profesor-profesor juga yang muncul di dalam protes-protes ini. Makin geli lagi kita, makin lucu lagi, ya kan? Nah, jadi maksud saya eh, pembuktian segala macam memang Pak Jokowi nggak perlu membuktikan. Ngapain? Siapa kalian? Saya harus buktikan apa? Saya punya ijazah atau tidak, membuktikan kepada kalian. Jadi Jokowi itu tahu, gitu loh. Kalau dilayani ini, wah makin parah. Iya. Didiamin aja. Nah, kalau mereka sudah keterlaluan, bawa ke ranah hukum. Wajar. Sindiran Ibu Megawati yang dilontarkan terhadap Bapak Joko Widodo dan meminta Bapak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya kalau ada, ini ditanggapi oleh seorang Bang Sulfalindan, dan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Sulfalindan saya sepakat dan sangat masuk akal bahwa Ibu Megawati hari ini sudah sangat tidak rasional. Seharusnya ketika ingin meminta ijazah asli Bapak Joko Widodo, itu dilakukan ketika Bapak Joko Widodo diusung sebagai calon wali kota Solo, ketika diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dan juga ketika diusung sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kenapa baru sekarang Anda keluar-keluar? Kenapa baru sekarang Anda mendesak Bapak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya? Padahal kita ketahui selama momentum pemilihan umum dan Bapak Jokowi masuk sebagai kontestan, justru PDIP lah yang menjadi partai pengusung kepada Bapak Joko Widodo untuk terlibat ataupun menjadi kontestan dalam kontestasi pemilihan umum, mulai dari pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, dan juga pemilihan presiden 2 periode. Saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.